Begini kata Tuhan, ya, kita harus belajar betul-betul mengenal hati Bapa kita di surga. 2 Korintus 3 ayat yang ke-9. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Nah, saudara, dalam ayat ini Paulus meyakinkan kita di zaman Musa perjanjian lama itu pelayanan yang menuju penghukuman, ya, karena tegas, salah mati, melanggar mati. Oh, rasanya Tuhan itu kejam sekali. Akhirnya Tuhan Yesus datang dan pelayanan berubah, yaitu pelayanan perjanjian baru atau pelayanan anugerah. Nah, mengapa ada kalimat ini? Cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Masih ingat gak Tuhan Yesus berkata begitu? Karena ada perjanjian baru, maka ada perjanjian lama. Nah, perjanjian lama itu Taurat, ya, salah dihukum, berat sekali. Nah, tapi walaupun begitu, pelayanan yang menyebabkan penghukuman itu mulia. Ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Nah, Tuhan ingin menyadarkan kita, apalagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran, wow, itu harus lebih mulia lagi. Nah, saudara, perhatikan dua kata ini, penghukuman dan pembenaran. Lagi sekali, penghukuman dan pembenaran. Kita nggak banyak bahas tentang penghukuman, ya, karena kita tahu itu mengerikan, bukan? Bahkan tidak ada seorang pun manusia yang sanggup untuk memenuhi semua peraturan di hukum Taurat. Sangat berat. Tapi kasih Bapa di surga merubah pelayanan perjanjian lama menjadi perjanjian baru. Dan itu hukum anugerah. Maka itu disebut pelayanan pembenaran. Yang lama pelayanan penghukuman. Sekarang kita belajar, apa itu pembenaran, apa itu dibenarkan. Kita baca dulu satu ayat lagi. 1 Korintus 6 ayat 11, ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Apa itu dibenarkan, apa itu pembenaran? Lagi sekali, ada pelayanan yang memimpin kepada penghukuman, ada pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Nah, apa itu pembenaran, apa itu dibenarkan? Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah, ada 3 tingkat, ya. 1, telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah memberi dirimu dikuduskan. Nah, yang ketiga ini dahsyat, saudara. Dan kamu telah memberi dirimu dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Tuhan kita. Disucikan, puji Tuhan, terjadi dengan darah Yesus. Dikuduskan, puji Tuhan, kita punya status yang baru. Tapi dibenarkan, ini yang luar biasa. Dan hanya Tuhan yang bisa melakukan pembenaran ini. Apa itu? Yang mengerti bahasa Yunani
bisa membacakannya dalam bahasa Yunani. Dibenarkan itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Lagi sekali, dibenarkan itu artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Wow, ini luar biasa saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah perjanjian baru yang cawannya disediakan dan diisi oleh darah Tuhan Yesus. Jadi saudara, kita ini setelah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita bertobat, kita ini dianggap tidak pernah berbuat salah di hadapan Bapa di surga. Wih, orang Jakarta bilang gila itu, serius. Dianggap gak pernah berbuat salah. Walaupun salah kita sesadis, sejahat, sekotor itu. Tapi begitu kita bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup kita dipulihkan, maka kita dibenarkan. Mungkin masih ada yang bingung ya tentang kata dibenarkan. Oke, lihat Daud. Kalau kita lihat dosanya ngeri ya, aduh, bunuh suaminya, ambil istrinya, aduh, itu jahat sekali. Betul? Tapi saudara perhatikan, Tuhan Yesus tidak pernah malu disebut anak Daud. Ngerti nggak kata Yesus anak Daud? Berarti Yesus itu anak pezina, anak pembunuh. Wow. Saudara, tapi Daud dibenarkan oleh Bapa di surga. Maka itu Tuhan Yesus yang Tuhan dan Juru Selamat manusia disebut anak Daud, karena sudah dibenarkan dan dianggap tidak pernah berbuat salah. Sekarang saya beri contoh manusia, ya, manusia ini. Ayo kita lihat ilustrasi ini. Misalnya, ya, saya sebut saja Frans, ya, WL kita yang luar biasa ini. Nah, suatu hari, ya, Frans atau saya pinjam uang ke Frans, atau Frans pinjam uang ke saya. Nah, kita ini dekat, sahabat baik, sahabat baik. Suatu hari Frans berkata kepada saya, Koden, saya pinjam uang 200.000, nanti 2 minggu saya kembalikan. Nah, kami ini sahabat saudara, apalagi 200.000. Ya udah, saya pinjami dia. Ya maaf ya Frans, Koden ngasih contoh ini. Setelah 2 minggu dia nggak balikkan yang 200.000. Saya nggak minta, karena sahabat kok, apalagi uang segitu. Ya udah, saudara, sudah lewat 2 tahun. Lagi sekali, Frans maaf, Koden cuma beri contoh. Nggak apa-apa, saya bukan mau minjamkan, memang saya mau beri kok, karena ini sahabat. Tapi izinkan saya mengatakan kalimat ini saudara. Lagi sekali Frans, maafkan Koden. Setelah 3 tahun Frans pinjam lagi. Aduh Koden, saya lagi terjepit ini, boleh nggak saya pinjam 300.000? Nanti 2 minggu saya balikkan. Saudara, saya beri. Memang sahabat,
Tapi maaf, ini manusia. Walaupun saya memberi lagi 300 yang dia sekarang pinjam, dan saya pun sudah merelakan yang 200.000 3 tahun yang lalu, sungguh saya nggak nuntut apa-apa. Tapi namanya manusia. Lagi sekali, ini loh contoh ilustrasi dibenarkan itu. Wajar nggak kalau di benak saya muncul lagi, bah, jangan-jangan nggak bayar lagi seperti yang 3 tahun lalu. Walaupun saya nggak nagih yang 200.000. Tapi ketika Franz pinjam lagi 300.000 dan dia bilang 2 minggu saya kembalikan, lagi sekali Franz, ya maaf cuma contoh. Nah, ternyata yang namanya manusia itu sulit membenarkan. Karena dibenarkan itu dianggap tidak pernah berbuat salah. Seharusnya begitu Franz pinjam saya 300.000, maka kalau saya sudah membenarkan Franz, saya nggak ingat yang 3 tahun yang lalu. Dan hari ini kalau dia pinjam lagi, ini adalah hal baru yang tidak pernah terjadi apa-apa antara Franz dengan saya dan saya dengan Franz. Saudara, saya kagum kepada pelayanan yang memimpin ke dalam pembenaran. Ingat tadi 2 Korintus 3 ayat 9. Nah, dunia membutuhkan ini. Jujur, kalau suami istri menggunakan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Saya ulangi pertanyaan saya. Kalau suami istri dalam hidup pernikahan kita menggunakan pelayanan yang memimpin ke dalam pembenaran, jelas rumah tangga nggak ada yang rajin cekcok, rajin ribut, apalagi sampai cerai. Tidak. Sebab kita saling membenarkan. Ada komentar dari Facebook, itu pikiran manusia, sulit membenarkan, menganggap semua itu tidak pernah terjadi. Tapi itu harus. Wih, ini luar biasa saudara, pembenaran itu. Nah, sekarang praktek nyata dari Tuhan Yesus. Roh Kudus tolong kami untuk kami belajar pembenaran dan membenarkan semua orang di sekitar kami yang pernah menyakiti, pernah menipu, pernah memfitnah, merusak dan sebagainya, supaya dunia tahu ada Raja Damai dalam nama Yesus. Ini contoh dari Tuhan Yesus. Saudara masih ingat kesalahan Petrus kepada Tuhan Yesus? Perhatikan, tidak ada murid sehebat Petrus. Artinya murid satu-satunya yang mengalami semua mujizat yang Tuhan Yesus buat. Saya ulangi, satu-satunya murid yang mengalami semua yang Yesus buat dalam mujizat hanya Petrus loh. Jalan di atas air, siapa yang ngalami? Mertua disembuhkan, siapa yang ngalami? Telinga Malkus yang dipotong Petrus, lalu ditempelkan lagi mujizat Tuhan Yesus, hanya Petrus yang mengalami. Saudara, tiba-tiba dia menyangkal, bukan 3 kali tapi 7 kali. Enggak percaya, 7 kali catat. Bahkan dalam kitab Injil Markus ditulis Petrus pakai sumpah. Sumpah. Ingat pada gadis kecil yang negur dia, kamu rupanya pengikut dia juga.
karena logatmu sama. Sumpah, aku nggak pernah kenal orang itu. Saudara bayangkan, Petrus pakai sumpah. Nah, selama ini yang hanya tahu Petrus nyangkal 3 kali, saya mau buktikan yang 4 kalinya 7 kali. Kalau ada yang meneliti lebih dari saya, ternyata ada penyangkalan yang lain. Oh, saya mau tahu. Untuk meyakini pelayanan yang memimpin kepada pembenaran itu luar biasa. Penyangkalan yang keempat, Maria Magdalena, murid yang pertama tahu Yesus bangkit, Petrus menyangkal. Penyangkalan kelima, waktu Maria ibu Yesus bersama murid perempuan yang lain nengok ke kubur, betul Yesus sudah bangkit. Petrus nggak percaya. Itu yang kelima. Yang keenam, saudara perhatikan, 2 murid pria yang kecewa Yesus mati, lalu mereka pulang kampung menuju ke Emmaus. Tapi di situ mereka jumpa Tuhan Yesus. Mereka lari balik lagi ke Yerusalem, memberitahukan murid-murid yang lain termasuk Petrus, tidak percaya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, ini klimaks, Petrus kembali menangkap ikan. Nah, itu Yohanes 21. Padahal dia sudah berjanji untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai penangkap ikan. Maka itu Tuhan Yesus menyebut, mulai hari ini Simon, namamu Petrus, dan kamu menjadi penjala manusia. Wah, itu luar biasa, saudara, menjadi penjala manusia. Maka itu ayo, dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita ini betul-betul kita melakukan pembenaran yang luar biasa. Udah toh? Jadi hari itu pertama kali Petrus berjumpa dengan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dan setelah dia menyangkal 7 kali. Nah, waktu dia menangkap ikan, ya, kembali kepada hidup yang lama, dan dia jumpa Tuhan Yesus. Ini loh yang kita temukan, dibenarkan itu. Saya mau baca ya, Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes 21, ya, ayat yang ke-9, ya, 21 mulai 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ya, ini iseng saja ini ya. Jadi Tuhan Yesus itu sukanya makan ikan. Maka itu kalau ada orang mengaku murid Yesus tapi nggak suka makan ikan, maaf, ini cuma guyon saja. Berarti dia belum jadi murid Yesus. Karena gurunya suka ikan kok. Maaf ya, ngomong saja. Ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Ya, penuh ikan-ikan besar. Ya, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, ya, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Saudara, terharu enggak? Ketemu Petrus loh, yang sudah nyangkal 7 kali. Maaf ya, kalau Yesus model saya langsung tempeleng ini orang, maaf. 7 kali nyangkal, terus dikasih makan pagi itu, sarapan. Woi, ini luar biasa. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan.
Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tetapi ini penampakan diri yang pertama kepada Petrus karena dia nggak percaya. Lihat ayat 15. Oh Tuhan, tolong kami dalam nama Yesus. Kami mau mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Roh Kudus menolong kami. Pasti kami bisa membenarkan orang yang pernah bersalah kepada kami maupun orang yang salah tapi bukan bersalah kepada kami dalam nama Yesus. Saudara lihat ayat 15. Gila ini saudara, gila. Sesudah sarapan. Jadi Petrus ikut makan. Kalau saya jadi Petrus, saya nggak siap untuk makan. Karena ini orang yang saya sangkali, yang saya deny, yang saya nggak percayai sampai 7 kali. Mana bisa makan di hadapan orang yang saya tidak percaya sampai 7 kali saya tolak. Lalu orang itu nyuguhkan saya makan. Ayo jujur. Kecuali orang rakus ya, maaf saya berkata, langsung bisa makan. Aduh, kalau saya nggak bisa, malu. Aduh, nggak tahu mesti buat apa. Tapi itulah Tuhan Yesus. Sarapan, ya. Lalu berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes atau anak Yunus dalam terjemahan lama. Saudara, panggilan ini merupakan templakan. Saya ulangi, panggilan ini merupakan templakan. Tahu templak ceper gitu. Loh, kok dipanggil Simon? Kan sudah diganti namanya Petrus. Kok dipanggil Simon? Saudara, inilah bukti Tuhan Yesus ingin menyadarkan Petrus. Ternyata kamu kembali ke hidup yang lama. Maka itu aku panggil kamu Simon. Tapi ini bukan bukti bahwa dia tidak mengampuni Petrus. Bukan. Tapi inilah kasih untuk menyadarkan Petrus. Kenapa kamu yang sudah ganti nama Petrus kembali ke Simon lagi, yaitu nangkap ikan? Nah, jadi bukan mengingat kesalahan masa lalu, tidak. Tapi ini teguran. Wih, kasih Tuhan luar biasa. Buktinya apa? Kalau ini teguran. Lihat. Roh Kudus sadarkan kami semua untuk bisa melakukan kebenaran ini. Sungguh Tuhan, dunia membutuhkan pelayanan pembenaran ini dalam nama Tuhan Yesus. Apa itu? Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya. Nah, ini aneh. Dipanggil Simon, tetapi penulisan firman Tuhan tetap Petrus, bukan Simon. Oh, kasih Tuhan luar biasa. Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Pelan-pelan ya saudara. Ayo kita serius belajar. Jujur, kalau Yesus model kita, oke, kita mengampuni. Tapi cukup percaya enggak dengan satu kali pertanyaan dan jawabannya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Tuhan Yesus luar biasa.
Apa jawaban Tuhan Yesus? Inilah bukti kalau Petrus dibenarkan, kalau Simon dibenarkan. Apa buktinya? Kata Yesus kepadanya setelah Tuhan Yesus dengar jawaban Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Begini tugasnya, bukan sekedar jawaban, tugas, mandat. Ingat ya, setelah kejadian ini gak lama Tuhan Yesus naik ke surga. Ingat ya, saya ulangi, setelah kejadian ini ngomong dengan Simon Petrus. Pertama kali Simon berjumpa gurunya setelah disangkal 7 kali, ditolak 7 kali. Ini pertama kali loh berjumpa. Dan gurunya akan meninggalkan dunia ini. Saudara, begini jawab Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu sampai 3 kali. Ayat 18, ayat 16. Gembalakanlah domba-dombaku. Terjemahan lain berkata, beri makan ya Petrus, Simon, domba-dombaku, beri makan. Terus ayat yang ke-17 bagian terakhir. Dan Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, ayat 17, kalimat terakhir Yohanes 21. Gembalakanlah domba-dombaku. Saya menangis, saudara, saya menangis. Jadi saya tanya, mengerti enggak tugas, mandat, jabatan yang Petrus terima dari Tuhan Yesus yang dia tolak sampai 7 kali itu? Karena sebentar lagi guru agung ini akan naik ke surga, berarti nggak ada di dunia lagi. Maka kalau Tuhan Yesus memberikan tugas sampai 3 kali kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-dombaku, saudara, berarti Tuhan Yesus memberi Petrus posisi manajer, wakil dia, karena dia gembala agung. Dan gembala agung mau meninggalkan dunia ini, maka dia cari wakil, dia cari pengganti. Yang dipilih Petrus, si penolak, penyangkal sampai 7 kali. Gila nggak ini? Beri makan domba-dombaku, karena aku nggak ada lagi di dunia. Aku serahkan pengembalaan ini kepadamu. Saudara, jujur, ayo, sebaik-baiknya hati orang. Mungkin saudara masih belum nangkap, gitu ya. Saya beri ilustrasi lagi, ya. Saya nggak tahu Pak Yosef punya perusahaan apa, Frans punya usaha apa, nggak, cuma tanya saja. Misalnya, saudara punya perusahaan, ya. Wih, omset saudara luar biasa. Tiba-tiba 3 bulan terakhir, masuk bulan keempat, kok omset ini menurun? Kenapa? Selidik, baru ketahuan ternyata salah seorang karyawan saudara itu tiap kali ada pelanggan telepon untuk beli barang, karyawan yang satu ini nelpon, yang telepon pelanggan saudara diberitahu, jangan beli di sini, ternyata banyak yang palsu. Sama nggak dengan Petrus menyangkal gurunya, jangan beli di sini. Ya, mereka percaya karena ini karyawan kepercayaan saudara. Begitu saudara pemilik perusahaan tahu karyawan yang satu ini yang merusak, ternyata sebelum dikeluarkan dia mengundurkan diri dulu. Ya lumayan toh, kalau mengundurkan diri jadi nggak pakai pesangon, dia mundur sendiri kok. Ya udah, akhirnya perusahaan saudara meningkat lagi omsetnya. Ayo jawab jujur, nanti dalam diskusi saya minta ini kita diskusikan.
Berapa waktu kemudian, entah berapa lama, mantan karyawan pengkhianat ini ya menyangkalkan pengkhianat karena ngaku nggak percaya, nggak kenal kok kan pengkhianat. Jawab, apa yang kita lakukan? Mantan karyawan yang pengkhianat ini balik melamar ke perusahaan saudara. Ayo jujur. Ya otomatis kita tolak dong, manusia. Atau kalau kita baik hati, kita terima. Tapi paling tidak training dulu. Betul? Psikotes dulu. Ini orang sudah berubah atau belum? Lo wajar nggak saudara kalau seperti itu? Oh Tuhan Yesus. Tapi ini Tuhan kita. Nah, saya tambahkan, tolong catat. Pembenaran dan dibenarkan ini, inilah wujud nyata kasih agape. Saya ulangi, pembenaran dan dibenarkan ini adalah bentuk kasih agape. Terima kasih, anak saya dari Kuala Lumpur ikut hadir. Saudara, kasih agape. Wow. Jadi pengkhianat ini balik kerja, saudara terima dan langsung posisi manajer di bawah saudara direktur. Ini pelayanan pembenaran. Dianggap tidak pernah berbuat salah. Karena ini waktu saya pertama kali belajar, saya syok. Wih, gembalakan domba-dombaku, mantan pengkhianat, nyimpang dikit. Saya sering diskusi, ayo ya, bukan ngomongin orang mati, tidak. Ayo, antara dosa Yudas dengan dosanya Petrus, ya, antara dosa Yudas dengan dosa Petrus, ya. Anita Horas, Hokatat Petir. Ini anak saya dari Den Haag hadir. Antara dosa Petrus dengan dosa Yudas, ya, saya tahu dosa Yudas lebih ringan dari dosa Petrus. Loh, kok ringan? Maaf, kalau nggak ada Yudas yang berbuat dosa itu, siapa yang bisa nangkap Yesus dan jadi pengkhianat? Maaf, terus disalibkan. Nah, betul tidak? Oke? Tapi dosanya Petrus ini keterlaluan. Nah saudara, kalau dosa Yudas lebih kecil dari dosa Petrus, kenapa Yudas mati? Nah, yang dosa sebesar Petrus saja mau kembali dan bertobat, maka kalau Yudas bertobat, percaya enggak Tuhan Yesus pasti ngampuni dan menerima Yudas? Pasti bukan? Wow, itu luar biasa. Tapi sayang, Yudas mengeraskan hati. Oke, kita tinggalkan dulu tentang Petrus. Dan kita sudah ketemu bagaimana sikap Tuhan Yesus di dalam membenarkan seseorang. Maka saudara dan saya pun harus bisa, nggak cuma mengampuni orang, tetapi membenarkan orang itu. Kita menganggap orang itu tidak pernah berbuat salah. Wih, ini luar biasa saudara. Dan dunia membutuhkan ini. Pengampunan
yang membenarkan orang. Terima kasih Bapak untuk konsep ini. Lagi sekali kita harus melakukan. Maka itu, saudara lihat yang belum tahu, Matius 5 ayat 9. Mengapa di Matius 5 ayat 9 adalah satu-satunya ayat, saya ulangi, adalah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita mengapa, kapan, kok bisa, sebab apa saudara dan saya orang-orang jahat dan najis ini bisa diangkat sebagai anak-anak pencipta alam semesta. Itu hanya ada di Matius 5 ayat 9. Tidak ada di ayat yang lain. Mengapa kok bisa? Bagaimana kita disebut anak-anak Bapa? Jawabannya yaitu kita yang membawa damai. Puji Tuhan, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, tetapi menghapuskan dan membenarkan. Puji Tuhan, ini Pak Gembala dari Denpasar. Ini luar biasa. Dosa adalah dosa. Dosa bukan kelemahan. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Untung ada kasih Tuhan lebih besar dari pelanggaran kita. Puji Tuhan. Saudara, ini loh yang Tuhan inginkan. Jadi Matius 5 ayat 9 adalah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Mengapa saudara dan saya disebut anak-anak Tuhan? Bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita sudah dibaptis, tapi karena kita membawa damai. Peacemaker, bukan troublemaker. Apa itu membawa damai? Gampang. Membawa damai itu artinya hidup tidak punya musuh. Jadi kalau saudara masih punya musuh, walaupun pendeta, maaf saya berkata, maka pendeta itu pun, hamba Tuhan itu pun tidak layak disebut anak-anak Tuhan. Loh, kok bisa? Saya ulangi lagi, nggak layak disebut anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena tidak membawa damai. Oh Tuhan, ampuni kami. Jangan main-main. Mungkin saudara berkata, saya nggak benci, tapi malas ketemu. Sama. Nggak benci tapi malas ketemu, itu masih punya musuh. Saya nggak marah, cuma jengkel. Sama. Perhatikan, sama. Maka itu saudara dan saya dengan Matius 5 ayat 9, ayo ngaku. Ternyata tidak semua hamba Tuhan yang melayani, tidak semua murid Yesus itu layak disebut anak-anak Tuhan karena masih punya musuh. Tidak mau berdamai. Menakutkan. Maka itu jangan anggap enteng, tidak membenarkan itu. Wih saudara, luar biasa. Ayo kita serius melakukan pembenaran ini kepada siapa saja. Nah pasti ada yang tanya, lah kalau begitu orang salah siapa yang menghukum? Ada toh yang bertanya seperti itu? Wah, kalau sampai ada yang bertanya seperti itu, wih, kalau gitu orang salah siapa yang menghukum? Berarti orang ini pendendam.
Kalau mengingat kesalahan dan kelakuan orang yang menyakiti kita dalam posisi kita tidak bersalah, memang menyakitkan. Tapi lewat firman malam ini saya belajar untuk memiliki kasih agape dari Bapa yang diajarkan malam ini. Amin. Ini ada yang komentar, saudara, maka itu penting sekali dalam hidup kita. Sampai pada taraf tidak cuma mengampuni, tidak cuma melupakan, tapi membenarkan orang. Hebat bukan? Dunia ini akan berubah. Nah, contoh yang berikut, ya tadi saya sudah beri banyak contoh. Siapa yang pernah tahu? Bagi yang belum tahu, supaya sekarang tahu. Ada satu lembaga di dunia yang memberlakukan hal ini. Ada yang tanya, bagaimana kalau kita terus mengampuni tapi saudara kita tetap aja buat gara-gara terus? Maaf bagi yang tanya, saya langsung jawab. Ya, yang di Zoom, not easy to forgive, but it works for ourselves. Ya, Ted, betul. Dengar ya, ini pertanyaan bagus. Bagaimana kalau kita terus mengampuni, tetapi saudara tersebut tetap aja buat gara-gara? Saya jawab. Nah, sebelum saya jawab, bagi yang bertanya, ya, saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana kalau kita terus mengampuni, tapi saudara kita tetap aja buat gara-gara terus? Saya jawab dulu, bukan untuk yang bertanya. Saya tanya dulu, ya, sebagai jawaban untuk yang bertanya. Tolong perhatikan semua, ya, semua. Setelah Tuhan mengampuni kita sekali, ya, tolong ya, ini tulus loh, tulus. Awas sampai salah jawab. Setelah Tuhan mengampuni kita, waktu kita mengaku dosa, oh terima kasih aku diampuni. Pertanyaan saya, mungkin nggak kita terus cari gara-gara lagi dengan Tuhan? Ayo jawab dong. Mungkin nggak kita terus cari gara-gara lagi dengan Tuhan? Diampuni. Ayo, mana jawabannya? Saya belum baca. Di Facebook, di Instagram, ya, di Zoom, mana ini? Ayo, sering nggak kita cari gara-gara terus dengan Tuhan? Oh, di IG juga banyak yang bertanya, maaf saya tidak melihat. Mungkin, bukan mungkin, sering Agatha. Oh, sering sepertinya. Betul, ini anak saya Andre dari Bali. Bukan sepertinya Andre, betul, sering. Nah, betul, Joe dari Bali juga jawab sering. Jadi yang bertanya dari Medan tadi, jawabannya adalah kalau kita terus cari gara-gara dengan Tuhan dan Dia selalu mengampuni, maka jawaban ini yang saudara harus lakukan untuk saudara yang cari gara-gara terus. Dunia membutuhkan ini, ya. Maka itu mari kita serius dengan Bapa kita di surga dalam menjalankan ini. Iblis selalu cari celah supaya kita sakit hati kembali. Ya, mudah, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Karena Papa sayang kita semua. Oke saudara, ya, ayo kita menjadi pelaku firman. Nah, saya beri contoh, ya, ini fakta dalam kehidupan kita, ya, supaya kita betul-betul menjadi pelaku firman dalam hidup ini. Oke, Yusuf contohnya. Aduh, ini luar biasa kalau lihat hidup Yusuf. Jadi
Kalau tadi saudara beralasan, nah itu kan Yesus, ya pasti dia bisa. Enggak. Ada contohnya orang, saudara kita juga, Yusuf nggak beda dengan kita, betul? Ini loh yang luar biasa. Mari saya buktikan kesengsaraan Yusuf, tapi dia membenarkan kakak-kakaknya yang menjual dia dan menghancurkan masa depannya. Kejadian 37. Coba lihat. Yusuf umur berapa waktu dia mulai mengalami penderitaan? Kejadian 37 ayat yang kedua. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur berapa? 17 tahun. Saya ulangi. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun. Jadi masih muda. Nah, di umur 17 ini visi Tuhan datang kepada dia lewat mimpi 2 kali. Dan waktu Yusuf cerita ke kakak-kakaknya, maksudnya adik ini bangga supaya kakak-kakaknya tahu bahwa adikmu ini dapat mimpi. Ternyata gara-gara cerita mimpi itu, persekongkolan jahat dilakukan oleh 10 kakak. Bayangkan, Yusuf adik yang ke-11. 10 kakak ngeroyok dan gencet. Ini mulai umur 17 tahun. Wih, luar biasa. Jangan menjauh. Ya, tidak boleh menjauh kalau orang menyakiti kita terus. Justru ajak makan. Karena kita butuh orang itu untuk memproses kita. Ya, Yusuf umur 17 tahun. Sekarang kita lanjut ayat 41. Ya, pasal 41. Umur berapa? Ya. Pasal 41 ayat 46. Perhatikan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Ayo hitung. 17 tahun dia mulai penderitaannya. Hari pertama dia dipanggil Firaun, umur 30 tahun. Jadi berapa tahun Yusuf dalam penderitaan, saudara? 13 tahun. Bayangkan. Ya, 13 tahun. Seharusnya 13 tahun itu Yusuf sudah mati, sudah stres. Matinya bukan karena penjara, tidak. Matinya karena dendam. Ya, karena dendam yang luar biasa kepada kakak-kakaknya. Harusnya begitu. Tapi Yusuf tidak. Dia mengampuni. Dia mengampuni. Wah, ini kejadian yang luar biasa. Kalau Yusuf tidak mengampuni dan membenarkan kakak-kakaknya, dia stres di penjara dan dia pasti mati, saudara. Karena orang sakit hati itu bisa membuat orang bunuh diri. Tapi nanti kita jadi bisa diperalat oleh orang tersebut kalau dimaafkan terus. Masih ada yang ngeyel. Nah, apakah Tuhan Yesus dimanfaatkan oleh Petrus? Nah, pertanyaan saya, jawaban saya, ini bagi yang tanya ya, di Facebook saya ada pertanyaan. Tapi nanti kita jadi diperalat oleh orang tersebut kalau dimaafkan terus.
Saya tanya dulu sebagai jawaban saya. Jujur ya, dan nanti tolong jawab. Saudara dan saya pernah nggak memperalat Tuhan? Halo? Jawab dulu. Kita pernah nggak memperalat Tuhan? Sering. Nah itu Ibu Agatha dari Belanda bilang sering. Betul. Jadi kalau kita sering memperalat Tuhan, ya jangan marah dong kalau kita diperalat orang lain. Maaf. Saudara bayangkan, jadi kalau cuma diperalat saja nggak apa-apa, karena kita sering memperalat Tuhan. Ya toh? Nah sering, jawabannya banyak. Sering. Ini ada yang jawab tiap hari malah. Aduh. Ya sudah. Yusuf mengampuni, dia nggak dendam. Umur 30 ya. Terus pasal 45. Kita lihat ini Yusuf ini, pasal 45 Kitab Kejadian. Ada yang tanya lagi, mereka sudah tahu kalau saya ini janda, tapi saya disakiti, difitnah, kok tega. Tapi sesuai firman Tuhan yang papi sampaikan, sekarang saya akan mengikuti firman Tuhan. Puji Tuhan. Ini anak saya dari Manokwari. Ayo kita mengampuni Yusuf ya. Nah maaf ya Ruth, papi tanya, setelah papi baca tentang Yusuf, papi tahulah yang Ruth alami nggak seberat Yusuf. 13 tahun dalam penjara, dalam tekanan, dalam siksaan yang begitu mengerikan. Tapi setelah ketemu kakak-kakaknya, ya, Kejadian 45 ayat 1 saya mulai baca. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Nah, ini pertemuan kedua kali Yusuf dengan kakak-kakaknya. Pertemuan yang pertama waktu masih zaman kelimpahan, mereka disuruh Yakub untuk beli gandum ke Mesir. Tapi waktu pertama kali ketemu, Yusuf belum ngaku siapa dirinya. Tapi yang kedua ini dia nggak tahan setelah masa kekeringan, kelaparan, karena Benyamin adiknya dibawa. Saya ulangi ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Saya nggak tahu ini nangis model apa sampai bisa didengar senegara. Oke, kenapa dia nangis? Lihat ayat 6 ya. Ini angka umurnya ayat 6 sekarang. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai karena ngeri kekeringannya. 2 tahun. Hitung. Kelaparan, kelimpahan 7 tahun bukan? Kelaparan juga 7 tahun. Nah kalau hari itu pertama kali Yusuf ketemu, pertama kali kakak-kakaknya tahu bahwa itu adiknya yang dijual dulu, dan itu sudah 2 tahun, hitung. Berarti Yusuf sudah jadi raja berapa tahun? Ayo nulis, ayo cepetan nulis ya. Ada? Saya ingin tahu hitungannya, nanti saya tunjukkan angkanya. Ayo. Jadi Yusuf sudah jadi raja berapa tahun di Mesir? 9, betul. Berarti Yusuf umur berapa? Di Kejadian 45 Yusuf umur berapa? Ayo hitung. 39 tahun. Oke. Sekarang kita tahu kenapa
Kenapa nangisnya sekenceng itu? Kalau orang sound system akan tanya, dia nangis pakai mikrofon apa, sound system apa? Kok bisa kedengaran sampai seluruh istana? Betul, 39. Nah, sekarang kita hitung. 22 tahun baru ketemu Benyamin, adik kesayangannya. 22 tahun terpisah. Maka itu ketika dia pertama kali bertemu, dia jerit, dia nangis, dia luapkan. Maka itu dia suruh semua orang keluar. Jadi tinggal ber-12 saja. 10 kakak, Yusuf dan Benyamin. Di ruangan itu meledak tangisan yang tersimpan 22 tahun. Dan ingat, zaman itu belum ada SMS, apalagi WhatsApp atau email, nggak tahu kabar. Maka itu saudara, kita lihat ayat 3. Aduh, ini mengharukan sekali. Yang ditanya pertama siapa? Lihat ayat 3 ya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Ayo jujur, kalau kita Ruben dan adik-adiknya, ini Yusuf adik kita yang kita jual dulu, ternyata masih hidup. Berarti yang berapa tahun yang lalu waktu kita kesini beli gandum, ini raja yang sama. Macam-macam pikiran itu. Lihat pertanyaannya. Pertama kali dia tanya, 22 tahun gak dengar kabar. Tuhan tolong kami, masih hidupkah Papa? Mengharukan gak ini saudara? Papa masih hidup gak? 22 tahun. Ingat, Yusuf itu anak kesayangan dari Yakub. Saya ikut menangis pertama kali belajar ini. Dia rindu papanya. Belum selesai, ya. Tetapi ini loh, lucu ini. Tetapi saudara-saudaranya itu ngapain? Tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Wajar, ketakutan dan gemetar. Pasti pikirannya, mati kita, mati ini. Adik kita pasti balas dendam ini. Tetapi Yusuf tidak. Saudara, inilah pembenaran itu, atau dibenarkan itu. Saya ulangi lagi, ini pembenaran itu, ini dibenarkan itu. Ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah. Terima kasih Tuhan. Marilah dekat-dekat. Saudara, kangen betul Yusuf ini. Terus maka mendekatlah mereka. Katanya Yusuf lagi, meyakinkan, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu, ini loh rahasia besar membenarkan itu, karena kamu menjual aku ke sini. Yusuf ingat itu, kamu yang menjual aku ke sini. Sebab, nah ini pembenaran itu. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Ini kan gila. Tuhan yang mana mengizinkan anak kesayangannya menderita 13 tahun. Padahal Yusuf tahu kakak-kakaknya yang menyuruh. Tapi pembenaran terjadi. Tuhan yang menyuruh aku. Saudara tolong catat ini ya. Berarti kalau Yusuf tidak mendahului mereka ke Mesir,
maka Israel punah di dunia ini karena kelaparannya mengerikan, mati semua. Saudara, luar biasa Tuhan kita. Ini bukti betapa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Jadi Yusuf tahu kakak-kakaknya yang menjual, tapi Tuhan belum selesai. Ya, karena telah ada 2 tahun kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai, maka Tuhan telah menyuruh. Nah, diulangi, Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara, apakah cukup? Belum. Lihat ayat yang ke-8. Jadi kakak-kakakku, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Saudara bayangkan, Tuhan yang menyuruh. Catur, Papa nggak tahu ini kamu sudah gabung atau belum, ya. Tapi inilah firman Tuhan untuk kamu, Catur. Walaupun suami istrimu, mertuamu mengusir kamu, ayo kita harus sadar. Puji Tuhan, anak saya dari Kutai Barat menuliskan topik yang bikin gerah iblis. Setuju nak? Topik yang bikin gerah iblis. Betul. Ini luar biasa. Kasih Tuhan yang tak bersyarat. Wow, katanya. Ada banyak komentar ini, maaf ya, saya nggak bisa baca satu persatu karena begitu banyak. Terima kasih Tuhan, kalau Ruth anak saya bisa mengampuni orang-orang yang memfitnah. Lanjutkan terus Ruth, Tuhan akan berkati luar biasa. Saudara, jadi kita harus melihat, bukan kamu jadi orang-orang yang memfitnah, menipu, memaki, membenci saudara, merusak masa depan, merusak nama baik saudara. Saudara harus berkata, bukan kamu yang buat itu. Tuhan izinkan kamu buat itu untuk aku dibentuk. Ucapkan syukur. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Hanya Yusuf satu-satunya orang di seluruh Alkitab yang mewakili 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini hebat. Kejadian 45 ayat 8 ini. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Tuhan telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Wih, luar biasa. Saudara, dunia akan mengalami perubahan yang luar biasa kalau saudara dan saya menjadi pelaku. Oh ya, bagi yang ikuti Facebook dan IG, ya, keluarga besar Pak Yosef ini minta untuk kita ada perjamuan. Ya, saudara bisa siap nanti, ya, pakai apa saja yang ada di rumah sebagai simbol darah Yesus dan tubuh Yesus. Nggak apa-apa, nggak harus anggur, nggak harus roti. Ya, maaf, saya lupa memberitahu saudara. Oke saudara, jadi mau menjadi pembenar-pembenar di akhir zaman ini supaya dunia dipulihkan. Nah, inilah jawaban doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Kapan bumi jadi seperti surga? Kalau tidak ada neraka. Jadi saudara, tugas kita adalah membuat bumi jadi seperti surga. Kalau ada orang-orang seperti kakak-kakaknya Yusuf, kita dibentuk. Jadi bumi jadi seperti surga karena kita mengampuni lalu membenarkan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Tuhan Yesus memberkati kita.
Dan mari kita jadi pelaku firman, pembawa damai, maka saudara dan saya tetap berstatus anak-anak Tuhan. Haleluya.